Saya lanjutkan dari serial membaca buku dari Dr. Joe Dispenza. Bunyinya, ketika kita menjadi diri yang baru, kebiasaan baru pun akan muncul dengan sendirinya. Kebiasaan baru yang muncul itu ya berasal dari diri kita. Ketika kita memperbaharui diri kita ini dengan sesuatu yang baru, maka dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan baru pun akan muncul. Dan itu letaknya ada di mana? Di mindset. Sering saya katakan dan sering saya sampaikan di dalam bukunya Carol Dweck, The New Psychology of Success, tentang mindset itu, ya tentunya kita harus mensugesti diri kita itu dengan identitas tertentu sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Contoh, kita itu ingin membiasakan diri kita menjadi penulis, maka identitas kita itu harus dirubah. Jadi sugesti dalam pikiran kita itu ya, saya penulis gitu. Atau misalkan kita mau membentuk kebiasaan membaca buku, ya kita harus sematkan juga di dalam otak kita bahwa saya adalah pembaca. Ketika saya mendapatkan satu buku, saya nggak harus menyelesaikan itu, tapi saya adalah pembaca. Artinya ketika saya menisbatkan diri saya sebagai seorang pembaca, ya setiap hari saya harus baca gitu. Meskipun satu halaman, dua halaman, atau yang begitu 10 halaman, dan kita pahami juga yang di dalamnya gitu. Karena kita sudah menisbatkan atau mengidentitaskan diri kita itu sebagai seorang pembaca. Di sini juga kita harus memahami tentang jenis-jenis kebiasaan. Jadi ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Nah, yang pertama itu kebiasaan baik. Di sini itu kalimatnya, kebiasaan baik tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik kita, tetapi juga memberi dampak positif pada kesejahteraan emosional dan mental kita. Ketika kita itu membentuk kebiasaan baru, yang itu adalah kebiasaan yang baik, itu bukan hanya berdampak pada fisik kita saja. Jadi contoh, kalau seandainya kita rajin berolahraga, berarti ada dampak dalam fisiknya itu menjadi kekar atau menjadi six pack gitu. Sebenarnya bukan hanya itu, ada satu cara kerja mental kita yang akan mengikuti dengan kebiasaan kita. Emosi, pengendalian diri, mental kita juga akan berpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Contoh saja misalkan seperti kita itu membiasakan diri untuk tidur tepat waktu atau tidur cukup. Di situ kan otak kita akan diberikan waktu untuk lebih banyak konsentrasi, istirahat kan. Ketika kita sudah istirahat, otak kita sudah istirahat dan semuanya sudah kita istirahatkan dalam waktu tidur yang cukup itu, maka dengan sendirinya nanti akan meningkat konsentrasinya, kemudian meningkatkan daya ingat kita juga, akhirnya otak akan lebih maksimal dalam bekerja, mental kita juga terjaga. Nah, kalau misalkan teman-teman pasti pernah merasakan deh, misalkan lagi tidurnya kurang, ketika tidur juga nggak nyaman atau terganggu karena pada malam hari kita tidak gunakan untuk tidur, hanya kita tidurnya itu tidak nyaman atau nggak deep sleep gitu, maka mentalnya di situ juga akan terganggu. Kita akan mudah emosi, tidak ada pengendalian diri, untuk mengingat sesuatu juga nggak terlalu kuat, susah untuk berkonsentrasi karena tidurnya sudah terganggu. Begitupun dengan orang yang rajin berolahraga, kebiasaan-kebiasaan itu akan mempengaruhi pada mental kita. Kita akan mudah mengendalikan diri kita akan mudah, makanya banyak orang-orang yang rajin olahraga atau orang-orang yang rajin nge-gym itu biasanya lebih mudah mengendalikan diri. Artinya emosinya nggak terlalu tersulut. Misalkan ada orang yang emosi di jalan pengen ajak berantem, itu orang-orang yang rajin berolahraga, orang-orang yang rajin untuk membentuk fisiknya itu biasanya nggak gampang tersulut. Ayo kita berantem, saya udah hebat kok, saya udah sering angkat beban. Enggak, justru mereka akan sangat mudah mengendalikan diri mereka sendiri. Ya mungkin ada beberapa orang ya, tapi kan nggak semuanya, karena manfaat daripada olahraga adalah mengendalikan diri dengan lebih baik atau mental kita lebih terjaga. Ini ada kata-kata dari Stephen Covey bahwa kebiasaan baik adalah fondasi dari karakter yang kokoh dan kesuksesan yang berkelanjutan ya. Hati-hati betul ketika kita itu melakukan kebiasaan ya, karena itu akan dampaknya itu kepada karakter kita. Jadi ada orang-orang yang karakternya mohon maaf buruk, ada yang karakternya temperamental, gampang emosi, gampang tersindir, tidak open mindset. Mungkin itu hasil dari kepada kebiasaannya. Hampir saya tidak pernah temukan ada orang-orang yang kebiasaan sehari-harinya itu baik. Contoh seperti rajin membaca buku, kemudian rajin juga bekerja, rajin berolahraga, tapi dia itu memiliki karakter yang buruk, atau paling minimal dia itu tidak open mindset. Karena
kebiasaan itu yang akan membentuk karakter seseorang. Jadi ketika seseorang itu sudah rajin membaca buku atau rajin berolahraga, rajin mengupgrade diri, rajin untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang produktif, maka di situ karakternya akan muncul. Nah, karakter dari kebiasaan-kebiasaan itu yang justru akan mengarahkan kepada kesuksesan yang berkelanjutan. Ketika sudah sukses, karena dari tahap yang titik nol itu 1%, selangkah demi selangkah, kadang dia gagal bangun lagi. Ketika nanti dia sudah sampai kepada fase kesuksesan itu pasti akan berkelanjutan. Karena di dalam hal finansial itu bukan hanya bagaimana kita mencari uang atau mengumpulkan uang, tapi kita juga harus mempertahankannya seperti apa. Itu kan ada pelajarannya di dalam buku Psychology of Money. Bagaimana kita cara mempertahankannya. Bahkan beberapa juga mengatakan bahwa mempertahankan uang itu jauh lebih susah daripada mendapatkan finansial itu. Itu kaitannya dengan bagaimana kita membentuk kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita mulai dari nol, kita merangkak, berusaha membentuk kebiasaan, benar-benar dari bawah sampai ke atas, pasti kesuksesan itu akan berkelanjutan. Di sisi lain kita coba menyelami bagaimana efek dampak daripada kebiasaan buruk ini. Karena kebiasaan buruk itu bukan hanya berpengaruh pada fisik-fisik kita ya, tapi bahkan sampai kepada kesehatan kita, akan berpengaruh juga pada mental kita dan karakter kita, dan juga kepada kesuksesan itu yang paling berbahaya. Kalau di sini itu disebutkan tentang bias buruknya itu merokok, minum alkohol berlebihan, makan berlebihan. Ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang resikonya itu mengintai setiap orang yang melakukan hal kebiasaan buruk itu, mengintai setiap pemiliknya gitu. Itu hati-hati betul. Ya mungkin ada beberapa yang saya dengerin ini sambil merokok ya. Saya tidak di sini itu tidak diktator kita harus berhenti merokok secara langsung, tidak ya. Atau misalkan yang masih minum minuman keras ya mungkin saya tidak langsung diktator berhenti minum minumannya. Semua itu bisa dilakukan secara perlahan, karena yang namanya kebiasaan buruk itu akan selalu ada resikonya. Mungkin kita anggap bahwa kebiasaan buruk itu hanya sekedar gangguan kecil, ini kan remeh, saya lagi stres kok, saya perlu ini, dia perlu minum minuman keras, itu kita anggap sebagai sesuatu yang remeh. Sebenarnya itu beresiko terhadap kerusakan yang sangat besar pada diri kita, fisik kita, kesehatan kita, bahkan sampai kepada mental kita. Kita ambil contoh seperti merokok, mungkin itu hanya kebiasaan-kebiasaan kecil, atau merokok kita nggak mungkin sesuatu yang remeh, gangguan-gangguan kecil. Itu lebih daripada itu sebenarnya merokok itu ya saya bukan dokter, tapi mungkin sedikit banyaknya udah informasi-informasi yang sampai kepada kita itu bisa merusak jantung, paru-paru, bahkan sampai kepada kanker, gangguan ini dan itu, dan belum lagi nanti kantong kering, kan biasanya seperti itu. Dan atau mungkin lain seperti kita sering minum minuman alkohol, mungkin kita akan mendapatkan dopamin atau ketenangan sesaat, canda tawa sesaat, kan dengan adanya kita biasanya kan cerita-cerita dari orang-orang yang minum alkohol, atau yang lebih daripada itu mungkin narkoba ya, seperti sabu dan seterusnya. Biasanya kan cerita-cerita dari mereka itu kan ini bisa mendapatkan ketenangan, kesenangan, misalnya orang cari itu kesenangan, canda tawa, itu mungkin yang akan kita katakan ketika kita itu sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal buruk itu. Tapi itu bukan sesuatu yang kita bisa anggap remeh, karena canda tawanya cuma sesaat, tetapi akan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa, terutama pada otak dan hati. Karakternya juga akan menular. Makanya orang-orang yang membiasakan diri, bukan karena 1 kali 2 kali lah ya, biasa sekali untuk apa-apa, kalau misalnya lagi stres ya minum minuman keras, lagi stres ya ambil narkoba atau nyabu, ngefly, canda tawa, cekak-cekik ke sana sini. Biasanya orang-orang yang seperti itu gampang emosi nantinya, tidak ada pengendalian diri, tidak bisa membedakan antara ini yang baik, ini yang buruk. Kemudian kita tidak ada self kontrol dalam diri kita gitu. Jadi kontrol dalam otak kita itu nggak 100%. Itu akan mengurang sesuai dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari atau kebiasaan yang kita bentuk dalam keseharian kita. Di sini dikatakan bahwa kebiasaan buruk adalah beban yang kita bawa setiap hari, menghambat kita dari mencapai impian dan tujuan kita. Perlu dipahami betul bahwa kebiasaan buruk yang kita lakukan itu adalah beban yang kita bawa setiap hari. Jadi apa yang akan ada di masa depan itu tergantung kebiasaan yang kita lakukan pada saat ini. Kalau seandainya pada saat ini kita kebiasaannya buruk,
maka di masa mendatang itu kita tidak pelan-pelan untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Tapi bukan dengan hal ini kita menghakimi orang loh ya. Ketika ada orang mungkin yang suka minum minuman keras sekarang, kemudian kita langsung judgement atau kita ini bahwa diri masa depan gak diri apa-apa. Enggak seperti itu, karena setiap orang itu tidak akan pernah ada yang tahu kapan masa suksesnya, atau tidak akan pernah ada yang tahu yang dilakukan nanti, yang akan dia lakukan besok itu seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Makanya pelajaran ini jangan sampai kita gunakan untuk menghakimi orang, tapi doakan saja. Kalau ada orang-orang yang mungkin belum baik kebiasaannya, kita doakan. Tidak ada yang tahu, besok bisa jadi dia berubah kebiasaannya, berubah menjadi hal yang baik, upgrade diri terus menerus, hari-harinya produktif, bahkan lebih produktif daripada diri kita. Ya, kita tidak ada yang tahu, mungkin dia akan lebih sukses daripada kita. Dan kebiasaan buruk juga akan menghambat kita mencapai tujuan. Kita punya tujuan, kita sudah desain dengan sebaik mungkin, tapi kebiasaan kita tidak dirubah sehari-harinya, maka itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi kita hanya sekedar mendesain bagaimana tujuan kita, tapi kita tidak mengimplementasikan itu dengan merubah kebiasaan 1%. Ini sering diajarkan di dalam buku Atomic Habit. Kalau untuk mendesain kebiasaan baru itu, make it easy. Jangan kepada sesuatu yang susah-susah dulu. Jangan membiasakan diri atau memanage sesuatu hal-hal yang susah-susah dulu. Saya mau baca 100 halaman setiap hari. Saya mau nulis 1000 kata dalam satu hari. Saya belajar skill-skill seperti programming segala macam. Saya mau belajar tentang bagaimana blockchain dan segala macam. Tapi kita sendiri belum memperbaiki bagaimana self improvementnya kita, atau bagaimana cara kita membuat kebiasaan baru itu lebih mudah, atau bagaimana cara mengendalikan mental kita, atau bagaimana cara kita mengendalikan atau memanage uang, psychology of money, atau kita belum mempelajari bagaimana psikologi dalam tubuh kita yang get anyone to do anything, supaya kita menjadi seseorang yang mungkin orang lain akan menganggap kita itu menarik. Kan kita perlu bertahap untuk mempelajari itu semua, bertahap. Ya bisa lah kalau seandainya kita itu mungkin sudah hampir kepada expert, kita mempelajari ini dalam satu waktu, atau satu hari kita bisa belajar ini, skill ini, kemampuan ini, belajar hal itu, mungkin kita bisa. Tapi kalau misalkan mau membentuk kebiasaan yang baru, yang tadinya kita nggak pernah baca buku, yang kita tadinya setiap kita stres mabuk-mabukan, maka coba dengan sesuatu yang mudah dulu, make it easy. Dengan sesuatu yang mudah dulu, baca buku 1 halaman 1 hari, 10 halaman 1 hari, atau menulis dengan 10 kata, bukan 10 kata ya, 50 kata, 100 kata dalam 1 hari. Mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Atau misalkan kita susah banget nih membaca buku, susah banget ini mempelajari skill ini, ya cobalah bawa minum-minuman yang enak, itu es teh atau Fremil atau yang ada coklat-coklatnya, ya boleh kalau misalkan kita mau itu, asal jangan terlalu berlebihan, takutnya nanti akan ada efek di dalam tubuh kita. Intinya adalah perlu diperhatikan kebiasaan kita, karena kebiasaan kita akan menentukan kita di masa depan. Kali ini cukup dulu untuk review buku Habit is King, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video edukasi saya berikutnya. Thank you and see you, bye-bye.